tetapi jangan pernah melupakan Tuhan. Kalau melupakan Tuhan, maka kita sedang berada dalam kekhawatiran menghadapi hari esok dan tantangannya yang bisa membuat kita takut sehingga kita masuk keluar gereja. Kita punya tanah hati seperti di tengah semak duri. Ya, itu jenis tanah hati yang ketiga. Dan tanah hati yang terakhir, ayat 8, tanah yang baik. Tafsirannya pada ayat yang ke-23, yaitu mendengar firman Tuhan dan mengerti. Pengertian itu sangat diperlukan. Itu harus terjadi pada hati yang terbuka, dan memang itu Tuhan akan lakukan. Saat kita dengar firman Tuhan lalu hati kita terbuka, maka kita pasti diberkati. Ya, besok pagi saya akan berbicara tentang memperhatikan inti kehidupan manusiawi kita. Ya, inti kehidupan manusiawi kita bukan pada postur tubuh jasmania. Tubuh lahiriah ini ada dalam proses waktu dan akan berakhir nanti dalam proses debu kembali menjadi debu. Ya, banyak kali kita berpikir orang yang sudah lanjut itu yang pertama, tapi tidak demikian. Kematian itu tidak pernah pandang bulu. Jadi inti kehidupan kita adalah hati seperti yang dibicarakan oleh Yesus Kristus tentang 4 jenis tanah hati. Nah, tanah hati yang baik yaitu mendengar firman Allah dan mengerti. Kata mengerti ini artinya kita memahami apa yang Tuhan mau dan kita berserah untuk pimpinan tangan Tuhan. Dan waktu kita berserah untuk pimpinan tangan Tuhan, pasti kita menjadi pribadi yang berhasil, karena dikatakan akan terjadi pertumbuhan 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Berarti Tuhan menghendaki kita mencapai 100 kali ganda. Amin. Jadi 100 kali ganda saya bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan dan berbuah dari hasil firman yang masuk di dalam saya, sehingga pikiran saya dicerdaskan dengan hikmat Allah. Seperti hikmat Salomo, hikmat Daniel, itu orang-orang yang bergaul karib dengan Allah dan firman yang masuk di dalam mereka, mereka bisa membaca sampai kepada dimensi yang keenam. Mereka bisa menerobos semua alam ini untuk melihat hal-hal yang akan datang. Itu karena Allah berdaulat untuk menunjukkan, karena mereka mengerti firman Allah. Tapi kalau tidak mengerti firman Allah, betapa mudahnya Anda ditipu oleh setan. Sehingga gampang sekali ketika mau datang di kaum muda, ada temanmu yang dahulu kenal tetapi sudah lama tidak ketemu. Ayo, Helmi, kaum muda bikin apa nanti minggu depan kan masih ada, mari kita pergi nonton. Helmi ikut. Ini saya kasih contoh, ini bukan buah. Ya, kasih contoh. Jadi jelas sekali untuk dilihat supaya kita bisa mendengar dengan baik, lalu pengertian itu muncul dan kita mengerti bahwa satu hari di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Amin. Amin. Jadi ketika saudara datang hanya beberapa waktu di sini, itu jauh lebih baik kalau saudara ada di tempat lain. Bahkan firman Allah katakan lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Sebab di rumah duka itu kematian setiap orang, dan orang yang masih hidup memperhatikannya, bahwa hidupnya juga akan menuju nanti ke sana, supaya sebelum itu